Bun, si kecil pernah ngalamin perut kembung nggak? Mungkin pernah ya. Nggak heran sih, soalnya perut kembung ini memang merupakan salah satu kondisi yang sering dikeluhkan pada bayi. Seringnya sih kalau bayi lagi mengalami perut kembung, dia cenderung jadi lebih rewel dari biasanya karena merasa nggak nyaman. Makanya penting banget nih buat para orang tua untuk mengetahui berbagai penyebab perut kembung pada bayi, biar bisa melakukan pencegahan serta penanganan yang tepat. Kira-kira apa aja ya? Biar nggak penasaran, keep on watching ya, Bun. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Meski kadang bisa bikin khawatir, tapi kebanyakan keluhan perut kembung pada bayi bisa dibilang tergolong wajar dan nggak berbahaya nih, Bun. Umumnya sih, bayi yang masih berusia di bawah 3 bulan mengalami perut kembung tuh gara-gara saluran cernanya yang masih belum bekerja secara sempurna. Sedangkan pada bayi yang berusia 6 bulan ke atas, perut kembung biasanya sering terjadi karena saluran pencernaan si kecil perlu beradaptasi kembali untuk mencerna jenis-jenis MPASI yang baru aja dikonsumsinya. Tapi selain karena dua hal tadi, ada juga nih beberapa hal lain yang bisa menyebabkan perut kembung pada bayi dan perlu Bunda ketahui. Tujuannya supaya Bunda bisa melakukan langkah-langkah pencegahan agar nantinya si kecil bisa nggak sering-sering mengalami perut kembung nih. By the way, kalau Bunda mau berkonsultasi langsung sama dokter spesialis anak soal masalah kesehatan si kecil, salah satunya seperti perut kembung tadi atau susah BAB maupun masalah kesehatan lainnya, Bunda bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store. Oke, kita balik ke pembahasan ya. Jadi, ada beberapa hal lain yang dapat memicu si kecil mengalami perut kembung. Siap-siap dicatat ya, Bun. Penyebab pertama yang akan kita bahas adalah kebiasaan si kecil yang sering makan dan minum sambil bermain. Nah, mungkin ada nih bunda-bunda yang langsung ngeluh, "Aduh dok, kalau si kecil disuapin nggak sambil main, dianya tuh nggak mau makan." Well, jadi gini Bun, sebenarnya saat si kecil makan atau minum memang bisa sih ada udara yang mungkin saja ikut tertelan olehnya. Tapi perlu dipahami nih, kalau si kecil diberi makan atau minum sambil beraktivitas yang banyak gerak gitu, kayak bermain atau malah lari-larian, ia akan cenderung menelan lebih cepat, sehingga akan makin banyak juga udara yang dapat ikut tertelan masuk ke dalam lambung. Nah, itu tuh yang bisa bikin si kecil jadi lebih kembung. Nggak cuma itu aja, kebiasaan ini juga meningkatkan risiko bayi tersedak loh, Bun. Untuk itu, Bunda bisa coba biasakan si kecil buat lebih fokus pada saat makan. Misalnya nih, dengan membuat kebiasaan makan bersama di meja makan, bareng-bareng sama Bunda, atau lebih baik lagi kalau sekeluarga. Untuk membantu upaya tersebut, Bunda juga bisa coba mendudukan dia di baby chair atau kursi makan khusus bayi yang dilengkapi dengan sabuk pengaman, supaya dia nggak tergoda untuk melakukan banyak aktivitas lainnya di waktu makan. Ya, meski saat menerapkannya nggak mudah, tapi Bunda bisa coba dulu perlahan-lahan ya, supaya nantinya dia jadi terbiasa. Terus penyebab perut kembung pada bayi yang kedua adalah jika si kecil kurang asupan cairan di dalam tubuhnya. Hal ini juga bisa meningkatkan resiko si kecil mengalami sembelit, yang sering disertai dengan keluhan sakit perut dan perut kembung. Nah, makanya pastikan jumlah ASI yang diberikan pada si kecil cukup ya, Bun. Terus untuk bayi yang usianya udah di atas 6 bulan, Bunda bisa sesekali berikan si kecil air putih di sela-sela waktu makannya. Lalu yang ketiga, perut kembung pada si kecil juga bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung banyak gas, seperti sayuran brokoli, kacang-kacangan, dan kembang kol, serta mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak atau berserat tinggi kayak gorengan atau sereal. So, Bunda bisa cek lagi nih menu MPASI yang diberikan pada si kecil. Kalau si kecil belum mulai MPASI, bisa aja si kecil kembungnya karena makanan-makanan tersebut dikonsumsi oleh bundanya nih. Sehingga kandungannya pun ada juga dalam ASI dan memicu perut kembung. Untuk sementara, baik Bunda maupun bayi, hindari dulu ya makan makanan yang mengandung banyak gas. Yang keempat, gara-gara bayi sering menangis. Nah, sebenarnya bayi menangis tuh wajar-wajar aja kan ya, Bun? Tapi kalau menangisnya kelamaan atau keseringan, hal ini juga bisa bikin perut si kecil jadi lebih sering kembung loh. Soalnya pas dia nangis terlalu lama, ada lebih banyak udara yang bisa masuk melalui mulut si kecil dan tertelan ke saluran pencernaannya. Sehingga lagi-lagi akibatnya perut si kecil jadi kembung. Wah, lumayan banyak juga ya Bun hal-hal yang dapat menyebabkan perut kembung pada bayi. Tapi selain dari yang saya udah sebutkan tadi, bayi juga bisa kembung gara-gara beberapa hal lainnya nih. Seperti intoleransi laktosa atau ketidakmampuan tubuh si kecil mencerna laktosa dalam susu sapi. Jika demikian, Bunda perlu berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak untuk mendapatkan rekomendasi susu pengganti yang tepat bagi si kecil ya. Oh iya, satu lagi nih penyebab kembung pada bayi, yaitu kebiasaan bayi yang terlalu sering mengisap jari-jari tangannya atau kalau orang tuanya juga keseringan memberikan empeng. Karena hal ini juga memicu udara lebih banyak masuk ke pencernaan bayi.
Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat menyebabkan perut kembung pada bayi. Semoga dengan itu Bunda bisa segera melakukan pencegahannya ya, biar si kecil nggak sering-sering mengalami kembung nih. Tapi kalau suatu saat si kecil terlanjur mengalami perut kembung gimana dong dok? Tenang Bun, kondisi ini bisa Bunda coba atasi secara mandiri di rumah kok. Sip deh, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa cara mudah yang bisa Bunda lakukan saat si kecil mengalami perut kembung. Yang pertama, untuk bayi yang menyusu langsung ke payudara, pastikan perlekatan mulut bayi ke puting Bunda sudah sempurna, supaya perutnya nggak makin kembung, dan juga biasakan nih untuk menyusui si kecil dengan cara yang benar, supaya kedepannya ia nggak sering kembung. Soalnya kalau perlekatannya nggak benar saat si kecil mengisap susu, udara juga bisa ikut terisap dan tertelan. Yang kedua, posisikan tubuh bayi secara tegak saat ia menyusu atau makan. Kalau si kecil masih menyusu dari posisi berbaring, Bunda bisa naikin dikit nih posisi kepala si kecil agar lebih tinggi dari perutnya. Kalau menyusunya dari botol, posisikan botol susunya secara miring, serta gunakan botol susu yang mampu mencegah timbulnya gelombang udara. Yang ketiga, baik saat si kecil menyusu ataupun makan, pastikan suasananya tenang dan fokus, supaya nggak banyak distraksi atau gangguan yang bisa memancing si kecil jadi bermain. Yang keempat, setelah selesai menyusu atau makan, Bunda bisa serdawakan bayi dengan cara menggendong dia dalam posisi yang tegak sambil menepuk-nepuk lembut punggungnya. Last but definitely not least, Bunda bisa bantu mengeluarkan udara dari saluran cerna si kecil dengan memijat perut atau mengusap punggungnya secara lembut. Supaya si kecil lebih nyaman, Bunda bisa menggunakan minyak alami seperti minyak telon. Dengan kombinasi 3 jenis minyak alami yaitu minyak kayu putih, minyak kelapa, dan minyak adas, penggunaan minyak telon bisa membuat tubuh si kecil lebih hangat, plus melembutkan kulit dan menenangkan si kecil lewat aroma wanginya. Lebih baik lagi kalau minyak telon yang Bunda pilih juga memiliki kandungan natural rodinol yang berfungsi untuk mencegah si kecil dari gigitan nyamuk hingga 10 jam. Jadinya si kecil akan merasa lebih tenang dan gak rewel Bun. Minyak telon yang kayak begitu mudah banget kok Bunda dapatkan di warung tradisional, toko swalayan, maupun toko online langganan Bunda. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat bunda-bunda yang lagi menyaksikan.